Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi Juma sembarang membahas Alkitab, bahkan dia tidak bisa membedakan air menjadi uap dan air menjadi hujan, sehingga dia terus mencari kelemahan-kelemahan daripada Alkitab. Tetapi pada akhirnya dia tidak berkutik ketika Edis TV menjawabnya dengan jawaban yang sangat luar biasa, sampai-sampai Juma tidak berdaya kelihatannya. Saudaraku dalam Tuhan, banyak poin yang pastinya memberkati kita. Langsung kita lihat videonya, setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung Apologet Kristen dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita lihat videonya. Yang tadi bilang loh, dia nggak mau ngadepin bagaimana saya, tentang tapi ngomong berkaitan terus. dengan hujan. Enggak, Ya, ini lagi Akhi Sugi dibahas. ini kan sedang jaringannya nggak bagus. Ya, jadi kamu Sana nggak usah, kamu nggak bisa menjawab. Nah, saya mulai ya mewakili Akhi Sugi untuk sementara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diam penyembah bangke, diam. Di dalam Al-Quran surah Diam, An-Nur penyembah ayat kubur. 43, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallah yusji sahaban thumma yu'alif. Ya, jelas itu dikatakan. Bainahu thumma yaj'alu kaman fataral wadqa yakhruju min hilali. Oke? Wa yunazzilu minas sama min jibal fiha mumbaradin fayusibu bihi may yasha wa yasrifu am may yasha yakadu sana barqi yazhabu bil absar. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Itu dari Al-Quran. Salah satu bukti bahwa semua makhluk akan kembali kepada Allah, yaitu dengan kuasanya mengatur hujan yang akhirnya bermula dari laut dan kemudian dari sungai, dari darat kemudian menguap lalu turun kembali ke darat. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah kemudian saya ingin mendengarkan, nanti diteruskan oleh guru saya Akhi Sugi. Beliau kemana ya? Apa yang kemudian diceritakan oleh Bible tentang proses terjadinya hujan. Tolong Anda jelaskan di dalam Bible Anda seperti apa. Kalau di kami itu sudah sangat jelas, berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Oke? Silakan saya wakafkan waktu saya 1 menit untuk Bang Edis. Dinda Kelvin mungkin bisa gantikan saya. Saya alergi dengan orang ini. Kemana? Aku di sini. Nah, 2 lawan 2. Aku tambahin ya. Iya, oke, Cuma 2 lawan 2. Ini Itu Oke. ada Pak Joko. Ini berlaku berikutnya ya, sudah dibahas ini dari Akhi Indra Mose, jadi aku langsung argumen. Di Ayub 40 nomor 5 di sana dikatakan kudanil, di 16-nya perutnya berurat. Sirah buktikan secara ilmu biologi Danil mana yang perutnya itu berat, bukan berlemak. Kalau sampai nggak ada, udah kita aja ini dialognya. Udah belum? Betapa paniknya kalian ngadepin Edis ini. Udah belum? Rum lu baru gua Oke. acak-acak tuh di ruang tadi. Soal nikah khusus. Nikah satu daging. Ahi Kores, Nam? Afwan, ini kita sedang baru aja mulai tema bagaimana hubungannya kitab suci dengan ilmu pengetahuan, berkesesuaiannya dan lain sebagainya, dan lebih spesifik sedang dibahas adalah mengenai bagaimana tentang hujan, proses turunnya hujan dan lain sebagainya yang diceritakan atau dituliskan di kitab suci masing-masing. Oh jajan topiknya ya. Iya. Nah, Udah sekarang dilakukan ini dong? mungkin tahan dulu, hujannya diselesaikan dulu biar Edis fokus Oke, menjawab ya. bagaimana tentang turunnya hujan, kan gitu, atau proses bagaimana terjadinya hujan melalui Bible-nya. Waktu kita riset, oke ya, sudah habis ya dari pihak Muslim. Selanjutnya ke pihak Kristen, waktu 3 menit.
akan berjalan ketika Ini mulai 3 menit berbicara. dibagi 2 orang atau gimana nih? Soalnya kan ada teman saya juga nih, Bang Jok ini. Ya diatur Iya, aja. ini Nah, 2 saya orang. 3 menit. Iya. Sudah saya Habis dekap ini dulu. Iya, gini 3 Dis. menit, 3 menit Ini kan atau tadi iya, Pakai aja nanti 3 kita menit. naikin kalau Oh, ya sudah udah, Bang. 2 Bang orang, Jok aja nanti dulu, Bang, waktunya kalau kita begitu, Bang. tambah. Bang Sekarang dulu 3 aja menit pakai. dulu. Kamu Edis, kamu Edis. Iya. Kamu itu. Yang teman satu Dia diam tuh aja masih dulu. ngomong Kamu terus Dis, tuh. silakan. Dia tuh masih ngomong terus tuh. Udah gelagapan dia. Udah? Udah belum, Lip? Lip? Oh, Kristen udah, ya udah pihak muslim lagi sekarang. Ditungguin ngomong dari tadi malah bingung terus. Loh, Cepetan. kamu belum ngomong waktu mau jalan. silakan. Gimana sih? Ya. Dari tadi udah silakan, kalian malah saling lempar. Aduh, ya Allah. Baik. Gak apa-apa lah, baik. hiburan. Saya jawab ya. Jadi pertama-tama saya harus meluruskan dulu tuduhan ya. Jadi Bible itu bukan kitab tentang hujan. Gila aja kalau Bible itu kitab tentang hujan, ngapain gitu loh. Kalau seandainya Bible itu kitab tentang hujan, mending dibuang ke tong sampah. Nah, lagi pula tadi Zulkifli itu membawa tentang hujan, itu ceritanya aneh. Mana ada manusia bisa lihat hujan keluar dari awan? Coba manusia mana yang bisa ngelihat hujan keluar dari awan? Kan sakit jiwa. Gitu loh. Kemudian kamu melihat hujan keluar dari celah-celah awan. Siapa ada manusia ngelihat hujan keluar dari celah-celah awan? Stres atau gimana? Coba tunjukin sama saya orang yang pernah ngelihat hujan keluar dari celah-celah awan. Coba siapa? Ada hujan keluar dari celah awan? Kan nggak ada. Ini klaim, ini namanya pernyataan-pernyataan gila. Sama gilanya dengan pernyataan, apakah kamu tidak melihat langit itu 7 tingkat? Orang waras mana yang ngelihat langit 7 tingkat? Gitu loh. Ya. Lagi pula Bible itu mau ngomong Bang Jok? Lanjut. Ya, lagi pula begini. Hancur. Ini kalau membahas tentang ilmu pengetahuan, apa segala macam, ini kan tuduhan datang dari Sugi bahwa kitabnya itu kitab ilmu pengetahuan. Tapi ada satu ayat yang bikin Zulkifli harusnya udah harus pensiun dini gitu loh. Ada satu ayat yang ngomong bahwa perut lebah itu mengeluarkan madu. Coba, dari mana perut lebah ngeluarin madu? Coba, yang madu itu datangnya dari nektar, dari sebuah gitu loh. Lebah itu mengambilnya, kemudian memindahkannya ke sarangnya, bukan dari perutnya. Gila aja dari perutnya ini, gitu loh. Nah jadi saya mau bilang begini ya sama teman-teman ya, Bible itu tidak pernah mempromosikan diri sebagai kitab pawang hujan atau kitab tentang hujan. Jadi salah kalian kalau mau mana hujan. Sama kayak ini, pernah saya bikin suatu cerita itu waktu itu. Ada orang semakin banyak taring babinya dia semakin hebat. Terus dia pamer-pamer, mana taring babimu Zulkifli. Kan aneh. Memang kita banggain taring-taring babi kan enggak gitu loh. Bang Jok. Sorry nih Bang, jadi kehabisan. Silakan Bang. Aman Bang. Nanti karena masih ada sesi berikut. Oke. Ya, jadi saya cuma mau bilang begitu ya. Kalau kalian mengklaim kitab kalian itu ilmu pengetahuan, ya memang nyata-nyata tidak ada ilmu pengetahuan yang berasal dari kalian, yang lahir dari rahim kalian tuh nggak ada, gitu loh, nol, nggak ada pengetahuan. Coba suruh Zulkifli itu, di fotonya itu ada nggak penemuan agamanya? Nggak ada, itu nol. Oke, waktu habis. Selanjutnya mungkin dibuat 5 menit ya Gurunda atau 6 menit kesepakatan. Iya, bisa 5 menit dua. atau 6 menit bisa. 5 menit aja Oke. deh. Karena Edis 5 kasihan menit ini. dulu ya. Udah mulai bintilan bibirnya. Siap. 5 menit bagi 2. Oke, baik. Karena sudah ada 2 narasumber, waktu akan berjalan ketika berbicara. Gurunda aku dulu ya, aku Tafadhol. dikit. Si Edis banget emang Kristen tuh bodoh karena Kristus, dia 1/4 nomor 10. Ini aku bacain dari orang lain deh. Honey or nectar collected by bees which gets into simple sugar stored inside the honey. Honeycomb tuh apa? Perut lebah, dablek. Terus apakah nektar sama madu sama? Tidak. Gitu. Ini kita bisa
orang yang ngurus lebah gitu. Although honey comes from there are not the same thing. In fact, nectar is 9% of water, which means it spoil flip fast. On the other hand, honey is less than 20% water gitu. Jadi kata mereka yang berbidang lebah juga, madu sama nektar beda. Nektar 20% air, madu itu cuma 20 airnya. Walaupun intisarinya madu itu nektar bukan madu. Jadi kalau bodoh oleh Kristus itu jangan dipakai ke dalam dunia yang nyata ini gitu loh, bubuk. Ini contoh ya, dan juga nggak ada pembuktiannya, udah diakui. Sekarang aku jebret lagi nih sama fakta yang ada. Orang diciptain dari keju orang itu ya. Bukankah engkau mencurah seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Manusia emang kalau di rahim segede kayak keju ya? Lu tahu nggak keju tuh kotak kuning dan dia tuh biak gitu? Nggak begitu bre. Juga ya, Ayub 40 nomor 15. Karena kuda Nil yang telah kubuat seperti juga. Terus ditujunya di mana? Di 16 perhatikan tenaganya kekuatan pada urat-urat perutnya. Mana ada kuda Nil kelihatan di perut? Ia menegangkan seperti pohon aras. Mana ada ekornya kuda Nil pohon aras? Mana ada otot pahanya kelihatan? Apa ini? Ini kitab apa ini? Kitab dongeng ini ya? Itu aja paling. Thank you. Gurunda tafadhol. Ya, saya berharap adik saya ini jangan terlalu nyiksa Edis ya. Kita fokus satu tema aja dulu. Kitabnya mereka itu Edis itu mengatakan diri mereka itu adalah anak-anak Tuhan gitu ya. Mereka sudah punya 3 Tuhan. Masa 3 Tuhan ini nggak bisa memberikan pencerahan kepada dia? Padahal Injil kabar gembira, wahyu katanya, segala yang dituliskan yang diilhami oleh Roh Kudus adalah kebenaran. Kebenaran apa? Dikatakan firman Tuhan kalau berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Kalau bertentangan mana bisa? Tadi saya sudah membacakan dalil Al-Qur'annya. Nah, sekarang saya bantu Anda. Di dalam Yesaya 55 nomor 10, di situ sangat jelas dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Sedangkan menurut sains, air hujan itu berasal dari air di bumi yang menguap menjadi awan, sesuai dengan Al-Quran. Tapi kitab yang kalian ambil dari agama lain, kalian jadikan kitab suci menurut kalian. Jelas sekali menuliskan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke langit, melainkan mengairi bumi. Ini tidak berkesesuaian dengan sains. Jadi kalau ada kitab yang kemudian bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka itu pasti bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pasti benar. Firman Tuhan itu pasti nyata, absolut, dan tidak diragukan kebenarannya. Ini kayak mana menceritakan hal seperti ini? Ini baru satu poin loh. Al-Quran sudah sangat jelas menerangkan bagaimana kemudian dikatakan bahwa hujan itu turun ke bumi, setelah di bumi menguap kembali ke atas. Begitu seterusnya. Tidak seperti kitab yang saudara gunakan dari agama lain. Jangan hanya karena ini kitabnya Yahudi pasti benar. Tapi ketika diuji, ternyata terbukti bahwasanya Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kemudian terjadi terhadap kitab saudara. Ini pembuktiannya. Babak belur. Coba Anda pertanggungjawabkan ini. Kitab Anda membahas tentang hujan. Jangan lari kemana-mana. Jangan bahas yang lain. Kalau perlu dialog ini ditutup saat sekarang. Ketika Anda kemudian menyerah tentang hujan, tutup. Kita pindah ke tema lain. Silakan. Oke, baik, terima kasih Gurunda. Silakan Bro Edis jawab. Ternyata ada ayat juga tentang hujan. Sepertinya Anda belum baca ayatnya. Silakan Anda jelaskan tadi yang dibacakan. Waktu akan berjalan ketika Anda berbicara. Silakan Bang Jok. Tadi saya udah duluan Bang. Saya habisin tadi waktu. Asik. Udah kelihatan tanda-tanda goyang ini.
Halo bro. Ya, silakan Bang Jok. Mau dipakai atau masih saya lagi? Oh, mau dipakai sedikit saja. Aku turun dulu ya, Ustadz Alif. Nanti naikin lagi putus di bawah. Oh siap, ini emang suaranya agak putus-putus, Kongres lupa juga kamu. Oke, silakan. Apa gunanya bahas tentang hujan nih bang? Gak ada Tahu guna mereka ini sebenarnya. nggak? Makanya saya juga stres ini ngadepin mereka ini, nggak tahu. Makanya gini. Ini bukan pikir masalah- Bible itu kitab tentang hujan. gitu. Interupsi dulu, Makanya interupsi dulu. Interupsi Kadang-kadang dulu. gila mereka ini kadang-kadang. Sabar, Edi, sabar. Kau katakan kitabmu itu suci, kenapa? Karena kitabmu itu kau anggap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan, masa si Tuhanmu bohong? Ayo. Ya, itu waktu kita. Jangan tapi karena kamu tapi tidak dia ngomong berdaya terus, lihat. sampai kau katakan tidak ada gunanya Kalau- membahas kalau hujan. dia Oh, ngomong- kalau bukan dia kayak gitu. ngomong- Ya udah, silakan kalau dia bahas ngomong hujan. kita Kalau diam. memang Anda tidak sanggup, kitab Anda itu tidak mampu kemudian membuktikan kebenarannya dari sisi ini, angkat tangan, menyerah. Gitu aja, Bang. Silakan. Iya, betul, Gurunda. Ya, jadi Oke. gini, Dis, jangan berkeluh kesah di tengah peperangan ya. Sekarang itu saatnya bagaimana Anda menjelaskan. Waktu akan berjalan ketika Anda berbicara, silakan. Oke. Gini bang. Oke lah, kalau dari saya ya menyerah saja. Anggap saja abang yang menang. Tapi satu pesannya saya sih, buat apa kita berdebat tentang Kristen dan Protestan? Loh, kok di kampung saya juga kan lagi aman-aman, Kristen Protestan sama Muslim saling berjabat tangan, bergandeng tangan. Itulah manusia. Itu yang diajarkan Alkitab tentang kasih. Gitu. Kalau kalian semua di sini membahas tentang hujan lah, apalah, kuda Nil segala macam, kayak bocil ada, itu sama saja untuk mencari pertengkaran, keributan, kayak anak kecil gitu, bahas yang enak-enak. Lanjut sudah bang. Baik, terima kasih ya. Jadi sebenarnya Yesaya yang baru dikutip oleh orang yang tukang nyolong kitab ini, yang tukang nebeng di kitab orang ini, itu sama sekali tidak membahas tentang hujan ya. Saya bacakan ayatnya ya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang mau makan. Masih lanjut itu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Gitu loh. Jadi baca itu jangan cuma sekutil-kutil sama, memang ya namanya sifatnya orang tukang maling kan. Kitab orang dimaling, ditebeng, dibilang palsu tapi nebeng, nyari nubuatan nabinya di situ gitu loh. Jadi sifat-sifat seperti ini tidak usahlah dipakai lagi Zulkifli ya, bosan gitu loh. Saya cuma minta sama kamu tadi, tolong kamu tunjukkan siapa orang yang pernah melihat hujan turun dari celah-celah awan. Apa kamu waras atau gimana gitu loh. Coba tunjukkan, pernah nggak kamu lihat ada manusia ngelihat hujan turun dari celah awan? Coba tunjukin orangnya siapa, keluar hujan itu dari celah awan. Ini kan gila gitu loh ya. Sama seperti gilanya kamu ngutip Yesaya cuman sekutil-kutil, kamu kutip-kutip nggak kamu baca sampai selesai. Cuman sekutil gitu loh ya. Memang aneh-aneh gitu loh. Dibilang, apa kamu tidak melihat langit itu berlapis 7? Siapa manusia yang lihat langit lapis 7? Waras gak kamu Zulkifli? Coba kamu pakai dulu akal sehatmu itu loh. Kalau saya bilang sama kamu gini Zulkifli, apa kamu tidak melihat langit berlapis 7? Kira-kira kalau saya bilang gitu sama kamu gimana? Oh mangguk-mangguk gitu aja kamu. Iya bisa gitu. Ini kan kamu gak waras Zulkifli kalau kayak gini caranya gitu loh. Sama seperti saya bilang gini sama kamu, Zulkifli, apakah kamu tidak melihat bahwa di kandang sapi saya ada jin 12, kemudian ada setan 30 ekor, kemudian ada hantu belau 59 ekor. Ini kan kamu lagi ngehalu gitu loh. Ya.
Saya mau fokus saja ini masalah hujan ini, biar kita nggak lari kemana-mana. Yesaya yang barusan kamu kutip itu berbicara tentang firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu diumpamakan kalau dia keluar dari mulut Tuhan, dia itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Seperti air hujan begitu. Air hujan yang turun ke bumi itu tidak kembali lagi dengan sia-sia. Apa artinya? Dia mengairi, dia menumbuhkan, dia memberikan kesuburan kepada tanah. Gitu loh, nggak kembali sia-sia begitu saja. Seperti firman Tuhan yang tidak kembali kepada Tuhan sia-sia. Sekarang saya tanya sama kamu Zulkifli, tolong kamu jawab ya. Waktunya dihilangin ini. Tolong tunjukkan sama saya siapa orang yang lihat hujan keluar dari celah awan. Silakan. Apa jangan-jangan Muhammad? Silakan. Sebentar. Kunclang, waktunya bukan diturunin tapi kepental Ustaz Alifnya. Dasar kupret, main framing aja. Lanjut. Wis, langsung gelagapan nih Bukan perlu dipegangin kayaknya Gelagapan Zulkifli. nih ya. Zulkifli perlu dipegangin. Terguncang. Iya, panik terguncang. Edis. Harus dipegangin nih Kalau Zulkifli. Billy, sabar. Pegangin. Kasih koin dulu, kasih koin. Tunggu. Bang Kores Gitu. suara di YouTube katanya nggak keluar tuh. Oh gitu, tunggu. Oke. Ustaz Alifnya udah naik. Ya, sorry kepental tadi. Itu pas habis juga waktunya, tetap berjalan. Coba kita lihat Selanjutnya ya dari pihak teman-teman. Muslim ya. Silakan. Oke, akan berjalan. Biar Kores ketika- apa Emang gimana? Iya, aku dikit biasa Guruna. Silakan, Bukti-bukti silakan. kayak gitu mah dia nanya apa dikit doang pembuktiannya gitu. Ini lagi-lagi ya ini bodoh oleh karena Kristus nih 1 Korintus 4 nomor 10. Lihat ini di sini dibilang nih. Ini di markirjar.com heboh gambar hujan yang ditangkap oleh kamera dari atas pesawat. Nah, siapa ini yang nulis? Yang nulis adminnya. Terus nanti kalau kita foto di Google, kita searching foto hujan dari awan itu keluar semua tuh. Air hujan dari celah-celah awan tuh keluar tuh. Karena setiap hujan tuh pasti ada awan di atasnya. Ini memang di sekolah minggu nggak diajarin atau gimana gitu. Sampai keterbelakangan begini soal fenomena alam yang mudah kita lihat setiap hari. Yang kayak begini dipertanyakan gitu seakan-akan dia pintar, ujung-ujungnya membuat malu ketiga Tuhannya yang dia sembah itu. Apa sih pertanyaan? Markijar.com lagi kocak ini webnya. Terus di sini ada fotonya. Terus di sini dibilang gambar hujan yang ditangkap oleh kamera dari atas pesawat. Kamera yang ini siapa? Roh Kudus yang nyejepret kamera kan orang kan. Bahkan nggak perlu pakai kamera pun banyak orang melihat tuh di itu tuh. Kan gitu. Itu pertama. Terus yang kedua soal ini ya. Tadi itu udah. Terus sama iya sih paling itu aja udah bubuk dia. Oh ini sama dia ini dia Takia Korintus ini Al-Muluk ayat 3 yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Di mana disuruh lihat langit 7 lapis tuh di mana? Tidakkah kamu melihat 7 langit berlapis-lapis di mana? Di kitab Wangsit. Kitab Wangsit. Di kitab Wahyu iya maksud lu. Janganlah Takia Korintus my bre. Ini zaman digital, semua bisa dicek omongan lu. Thank you. Silahkan gurunda kami. Ya, tadi Anda menuduh saya mengambil kitabnya orang Yahudi. Mana ada perjanjian lama nempel di Al-Quran? Ini kita sedang membandingkan Al-Quran surah An-Nur dengan perjanjian lama yang kamu rampok dari agama lain. Gitu loh, karena perjanjian baru nggak mungkin bahas ilmu kayak begini, gitu loh. Nah, ketika saudara bertanya, apa saudara mengatakan Yesaya 55 itu kamu tambahkan dengan ayat 11 nomor 11. Inilah cara liciknya kamu. Yesaya 55 nomor 10 sangat jelas. Sebab seperti hujan. Maksudnya hujan itu menurut kitab yang kau ambil ini dari agama lain, ya, dia turun dari langit dan tidak kembali ke langit. Kamu ngerti? Ini poinnya. Kalau disandarkan kepada ilmu pengetahuan, saudara kamu tadi itu sudah angkat tangan, malah kabur dia. Oke? Sementara Al-Quran itu sudah sangat jelas, siklus hujan itu terjadi dengan sangat-sangat luar biasa. Menurut ilmuwan tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Tahap pertama, siklus hujan itu evaporasi, transpirasi yang berawal dari air laut atau air danau atau sungai yang menguap menjadi gas ke atmosfer.
Itu jelas itu. Ini pelajaran IPA. Tahap kedua, siklus hujan kondensasi, artinya proses di mana uap air itu di atmosfer berubah menjadi sebuah bentukan yang mencair, kemudian diturunkan kembali dalam bentuk presipitasi. Itu yang perlu kamu pahami. Ini pelajaran IPA. Tahap ketiga, siklus hujan tadi itu menjadi sebuah proses di mana dihasilkan ketika partikel kecil hasil kondensasi tadi mengembang menjadi besar melalui penggabungan untuk menopang udara yang naik. Inilah yang dikatakan proses hujan. Makanya proses terakhirnya itu adalah siklus hujan run-off. Itu yang perlu kamu pahami. Run-off-nya ini yang kamu harus tahu, bahwa aliran dari sisa-sisa pelepasan presipitasi tadi yang bermuara ke laut atau permukaan air itu jelas sekali menentukan tentang curah hujan itu sendiri. Jadi pada tahap siklus yang terakhir, hujan turun, lalu kemudian setelah dibawa menguap lagi kembali sesuai dengan ayat suci Al-Quran yang diterangkan di dalam surah An-Nur ayat 48 atau surah Rum ayat 48. Itu yang perlu kamu pahami, ya. Sedangkan di kitabmu, air hujan ketika dia turun, dia tidak menguap. Berarti nanti ketika air hujan itu turun, dia akan mengendap di bumi. Dan kalau 1 miliar usia bumi, maka manusia itu akan tenggelam. Kenapa? Airnya tidak menguap. Airnya tinggal di bumi, membentuk air baru lagi dari atas. Bayangkan aja kalau air hujan dari sejak Nabi Adam itu tidak naik-naik. Wow, penuh langit ini air. Waktunya habis. Gurunda mau menawarkan Edis mau mengikuti jejak kawannya tadi atau mau meneruskan? Iya, kalau memang kamu mau kabur, Edis, kabur aja. Kamu gak ada ilmunya, Bung. Makanya saya alergi. Untung ada guru saya di sini. Silakan Guru Akhisugi lanjutkan. Orang ini saya beda dunia soalnya. Lari. Ya, silakan. Mau lari. By one, Ustaz Sugi, timer ini. Lari. Iya, silakan Edis. Aku tadi nawarin. Ini waktu bukan mau lari gimana? Sekarang lagi dipersilakan. Mana Ya nih silakan waktu akan Tunggu, Ustaz Sugi. Udah itu online belum? Harus 3 orang ngadepin saya tuh. Harus 3 orang ngadepin saya pokoknya. 3 orang apa? Kita mewakafkan waktu buat Ustaz Sugi kok. Iya. Ada 3 orang nih ngadepin saya. Kalau enggak dulu hancur. jalanin aja lah daripada saya nungguin lama-lama. Ya, Terserah baik. deh. Terima kasih ya. Jadi pertama-tama tantangan saya kepada Zulkifli adalah suruh menunjukkan siapa orang yang pernah ngelihat hujan dari celah-celah awan. Coba, mana orang yang lihat hujan turun dari celah-celah awan? Dia nggak jawab sama sekali, ya kan? Karena apa? Karena dia bilang bahwa hujan keluar dari, ada orang melihat hujan dari celah-celah awan. Tapi orangnya siapa? Dia nggak bisa jawab. Gelagapan lari kemana-mana, bahas kondensasi, bahas ini dan lain sebagainya yang dia sendiri nggak tahu, gitu loh. Apa ada kalian yang menemukan itu? Nggak ada itu. Itu semua ilmuwan dari barat semua itu. Ya, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi semua itu yang menemukan itu. Bagaimana proses turunnya hujan, pengkristalan, pembekuan, kemudian kondensasi dan lain sebagainya, turun lagi dan mencair lagi dan lain sebagainya. Itu semua nggak ada. Mana ada orang Arab tahu itu, mana ngerti gitu loh. Ya. Herannya saya sama Zulkifli ini, dia itu lebih senang mengutip kitab-kitab orang, kitab-kitab ilmu pengetahuan, kitabnya orang Kristen. Padahal kitabnya sendiri ngomong bahwa kitabnya itu menjelaskan segala sesuatu. Ini loh, makanya cuma jadi pajangan aja gitu loh. Cuma jadi pajangan aja. Bagi Zulkifli itu Al-Quran itu cuma jadi pajangan, nggak dipakai sama dia untuk menjelaskan. Coba jelaskan dong, kondensasi ada nggak kata kondensasi dalam Quran? Sampai kiamat ya nggak bakal ketemu kamu kata kondensasi itu dalam Quran. Sampai kiamat dulu nggak akan ketemu. Walaupun Quranmu bilang menjelaskan segala sesuatu, gitu loh. Apa kamu percaya kalau Quranmu menjelaskan segala sesuatu? Iya kan? Pasti harus kamu edit dulu itu. Oh, yang dimaksud menjelaskan segala sesuatu ini yang kayak begini. Dia nggak menjelaskan tentang bikin bakso. Dia nggak menjelaskan tentang bikin cara kondensasi di awan. Nggak dijelaskan. Karena apa? Karena itu bukan sesuatu.
gitu loh. Padahal jelas-jelas sudah dikatakan menjelaskan segala sesuatu. Gitu loh. Saya kalau ada tuh buku tulisannya begini, tulisan judul bukunya begini. Buku ini menjelaskan segala sesuatu. Giliran saya buka, nggak cara bikin bakso gimana dia nggak jelasin. Saya buang buku itu ke tong sampah. Tipu-tipu buku itu. Jelas tipu-tipu. Di judulnya dikatakan menjelaskan segala sesuatu. Tapi dibuka gimana cara benerin laptop yang rusak, nggak ada. Nggak ada di situ dijelaskan. Tapi di judulnya menjelaskan segala sesuatu. Ini kan judul tipu-tipu ini. Nggak ada bedanya dengan tukang obat gitu loh. Coba Zulkifli saya tanya sama kamu. Bener nggak kitabmu menjelaskan segala sesuatu? Kalau menjelaskan segala sesuatu, tolong kau jawab. Siapa yang ngelihat hujan keluar dari celah awan? Dan siapa yang ngelihat ada langit berlapis 7? Tunjukkan sama saya. Ya. Terus kamu mengutip Yesaya, kamu bilang begini dan begitu. Ini saya bilang Zulkifli ini persis kayak orang buta huruf yang gak sekolah, macam yang dia imani gitu loh. Iya kan? Yang diimani kan gak sekolah, buta huruf, sama seperti dia. Jul, baca itu harus sampai titik. Gak boleh titiknya belum habis kamu tinggal. Saya kasih contoh. Nih, jangan minum alkohol. Terus kamu baca cuma jangan minum doang. Jangan minum. Tahu nggak kamu apa bedanya di situ? Jangan minum dengan jangan minum alkohol, kamu tahu nggak apa bedanya? Kamu pasti nggak tahu itu. Namanya kamu senang sama orang buta huruf, gitu loh. Kalau jangan minum, mati kamu. 5 hari lagi udah mati, gitu loh. Tapi kalau jangan minum alkohol, kamu bisa aja hidup 90 tahun. Nah, begitu juga kalau kamu mengutip Yesaya tadi itu, kamu baca sampai selesai. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada miskin. Demikianlah firmanku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Gitu loh. Jadi bukan ngomongin soal hujan di sini. Ngomongin tentang firman Tuhan yang seperti hujan itu, yang datang tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menghasilkan sesuatu, menghasilkan kehidupan, gitu loh. Ya, sekolah lagi juga lah. Kebanyakan kamu percaya orang buta huruf kamu itu. Ya, selanjutnya dari pihak Muslim, waktu akan berjalan ketika berbicara. Ya, Akhi, sekali lagi Akhi, orang ini perlu digorok telinganya kayak dengan linggis gitu. Lagapan ya. Panas. Jadi gini ya, Dis. Ini yang sedang dibahas di sini adalah tentang proses hujan ya, Dis. Kalau kamu mengatakan sabar. Ketika kau mengatakan bahwasanya buta huruf, yang buta huruf itu yang bicarakan hujan itu tidak naik kembali. Itu yang buta huruf. Yang buta huruf itu yang menjelaskan hujan laksana firman Tuhan. Firman Tuhan keluar tidak kembali katanya. Tapi Yesus yang firman Tuhan kembali ke langit. Halo, yang buta huruf siapa? Kitab yang kamu ambil, yang kamu rampok secara tidak sah dari agama lain ini, yang nempel di kitab kamu ini, menjelaskan tentang hujan. Bahkan firman Tuhannya diidentikan dengan hujan yang tidak kembali. Justru kamu kalau masih bisa diselamatkan akalmu, pikirkan itu. Tuhan mengambil contoh hujan yang tidak kembali lagi. Apa betul hujan itu tidak terangkat lagi ke langit? Sedangkan yang kamu pertanyakan ini, itu disebut presipitasi. Apa itu? Keluarnya air dari awan. Keluarnya air dari awan itu maksudnya di celah-celah awan itu keluar air. Itulah sehingga kenapa air dari atas itu tidak tumpah seperti air terjun, toyol. Keluarnya seperti bintik-bintik karena dia keluar dari awan. Bukan awannya yang jatuh ke bumi. Belajar lagi lah kamu. Ini kita berbicara mengenai keotentikan kitab suci, berkesesuaian dengan ilmuwan atau tidak. Kamu pelajari lagi presipitasi, proses awan mengeluarkan titik-titik air. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quran. Saya sudah bacakan ayatnya. Dan saya bacakan juga kitab Spanyol yang kau ambil dari Yahudi. Jelas dikatakan, sebab seperti hujan dan salju dari langit
dan tidak kembali ke langit. Apa betul air hujan itu tidak kembali ke langit? Ilmuwan mengatakan itu salah. Yang benar itu adalah Al-Quran. Justru kalau kau mengatakan yang menemukan itu adalah orang Yahudi, yang menemukan itu adalah orang Barat, orang Kristen, tapi kamu lupa mereka menemukan baru tadi pagi. Rasulullah menemukan 1400 tahun silam tanpa alat canggih, tanpa zaman modern seperti sekarang. Beliau menemukan lebih dulu. Mereka baru menemukan tadi pagi. Itulah bukti Al-Quran itu kalam langit. Lah kitabmu sampai kamu malu mengakui itu. Oh, itu bukan berbicara mengenai hujan. Oh, jadi yang tadi itu berbicara mengenai mate balao gitu. Mate bale yang dibahas tadi ini rupanya. Hah? MP Palembang itu yang dibahas di dalam Yesaya 55. Bukan rupanya yang bahas tentang hujan. Padahal Tuhan di situ mengidentikan hujan, mengidentikan firman yang keluar dari mulutnya, laksana hujan yang tidak kembali ke langit. Tuhan salah mengambil contoh dengan mengambil contoh hujan. Kenapa? Ilmuwan dan baginda Rasulullah Muhammad SAW lebih hebat daripada Tuhanmu. Pahami itu. Rasulullah Muhammad SAW bahkan ilmuwan yang menemukan tentang proses terciptanya hujan lebih hebat dari Tuhanmu. Tuhanmu mengatakan hujan tidak naik ke langit. Tuhan palsu atau kitabmu yang Spanyol. Jangan-jangan tidak begitu kitabnya orang Yahudi, tapi begitu sampai di meja redaksi di tempatmu berubah dia seperti itu. Jangan-jangan namanya juga terjemahan. Jadi dia punyalah muka sedikit lah. Bagaimana mungkin ada sebuah firman Tuhan yang tidak berkesesuaian dengan ilmuwan? Hujan katanya nggak naik ke langit. Dengan bangganya mengatakan kamu suka yang buta huruf. Yang buta huruf itu yang mengatakan hujan nggak naik ke langit. Kalau hujan nggak naik ke langit, tidak menguap air yang ada di daratan, maka kita akan hidup di dalam apa? Di dalam kebanjiran setiap saat. Karena air bertumpah ruah. Setiap tahun hujan. Hayo. Air itu menguap, Edis. Kalau nggak percaya, tanya Al-Quran. Nggak percaya Al-Quran, tanya ilmuwan. Jangan kau tanya kitab Spanyol. Karena kau akan semakin gila nanti dibuat kitabmu. Kitabmu itu tidak membimbing orang kepada kebenaran. Membimbing orang supaya menjadi gila. Makanya kau katakan, nggak ada di kitab kalian bahas hujan. Nenekmu kiper, ini bahas hujan. Tuyul. Ya. Jadi kalau kau sudah malu, nggak usah kau tambah-tambah mulutmu itu seakan-akan kau hebat padahal kosong. Tengok aja nanti apa yang akan kau katakan setelah ini. Waktu habis Gurunda. Ya, mantap. Silakan Akhi Sugi. Baik. Ini terakhir dari saya. Apapun Nampaknya- yang dia nampaknya katakan, Kipli udah mulai antum yang melari. tanggung jawab. Yang tanggung jawab Nampaknya host Kipli karena sudah melari. menaikkan kecoa seperti ini. Silakan. Cice. Ya, Zulkifli waktu sudah akan mulai berjalan pusing ketika ya. Anda berbicara. Sudah mulai pusing dia. Baik, terima kasih. Inilah akibat berguru sama orang buta huruf gitu loh. Kalau udah gurunya sendiri buta huruf, ya muridnya ya bukan buta huruf lagi, udah parah gitu loh. Udah tingkat akut. Ya, jadi Yesaya ini itu tidak titik di situ. Ya, dia tidak titik di ayat tidak kembali ke langit. Masih ada lanjutannya. Ya. Saya udah nggak perlu lagi lah mengulangi itu, udah jelas banget gitu loh. Kenapa di sini murid dari buta huruf masih juga nggak nangkep? Ya, dia senengnya bacanya dipotong, gitu loh. Kan jelas di situ, Jul. Saya bikin sama kamu perumpamaan. Kalau ada kalimat begini, jangan minum alkohol. Terus alkoholnya kamu nggak mau baca, terus kamu baca jangan minum doang. Ya akibatnya seperti kamu gitu loh. Karena apa? Karena kamu bergurunya sama orang buta huruf. Buta huruf kamu jadikan panutan. Akhirnya kamu kayak begini. Saya bacakan lagi sama kamu biar kamu paham ya. Sebab seperti hujan dan salju
turun dari langit dan tidak kembali ke situ, masih ada terusannya nih, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah, masih ada lanjutannya nih. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Gitu loh. Maksudnya apa? Hujan itu kerjanya nggak turun ke bumi terus naik lagi ke langit dengan sia-sia. Dia mengairi bumi, memberikan kehidupan kepada petani, memberikan roti kepada orang yang mau makan. Seperti itu juga firman Tuhan, dikatakan di ayat 11-nya. Demikian juga firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi ini bicara tentang kembali, gitu loh. Ya, makanya saya bilang sama kamu, Jul, kalau gurumu udah buta huruf, ya udah selamat tinggal. Makanya tolong ajarin dulu gurumu itu sekolah, belajar baca dulu, baru kita selepel, gitu loh. Ya, kalau gurumu aja nggak sekolah buta huruf, gimana kita mau ngobrol? Nggak nyambung, Jul. Kamu bahas presipitasi dan lain sebagainya, nggak ada Jul di kitabmu itu. Presipitasi itu nggak ada, ya. Kondensasi nggak ada di kitabmu itu, kondensasi nggak ada. Tapi kitabmu bilang menjelaskan segala sesuatu, ya. Makanya ibarat kata kamu pergi ke pasar, ada tukang obat ngomong, ini obat ini menggosok segala lemak, katanya. Segala lemak hilang, katanya. Tapi giliran digosok lemak nggak hilang. Apa bedanya dengan tukang obat? Kalau menjelaskan segala sesuatu berarti semua dijelaskan. Segala sesuatu dijelaskan. Termasuk bagaimana cara baca, bagaimana cara benerin beca, bagaimana benerin laptop. Itu kalau dia bilang menjelaskan segala sesuatu. Coba Jul, saya tes dulu isi kepalamu ya. Ada buku nih, judul bukunya begini. Buku ini menjelaskan segala sesuatu. Lihat titelnya itu. Menjelaskan segala sesuatu. Waduh, mantap nih buku. Gimana nih ya cara benerin laptop? Giliran dibuka, kagak ada cara benerin laptop. Bagusan gimana Jul buku ini diapain? Dibuang ke tong sampah karena tipu-tipu isinya. Dibilang menjelaskan segala sesuatu tapi nggak dijelaskan. Gitu loh. Ya. Cobalah, nggak usah yang sulit-sulit. Ngapain kamu ini? Ya memang kendala kita di situ, Jul. Kendala kita itu, kamu itu berguru sama orang buta huruf. Jadi udah sulit. Saya harus gimana menjangkau kamu gimana? Saya harus menurunkan IQ saya berapa tingkat gitu loh. Untuk menjelaskan hal yang sederhana ini dengan kamu. Dan utangmu gak kamu jawab-jawab dari tadi. Tunjukkan sama saya siapa orang yang ngelihat hujan turun dari celah awan. Mana? Dia ngelihat awan terus hujan turun dari situ mana? Coba tunjukin sama saya orang mana. Dan juga tunjukin sama saya mana orang yang ngelihat kalau langit itu lapis 7. Tunjukin dong sama saya. Gimana cara lihatnya langit itu lapis 7? Kue lapis. Sakit apa gimana sih kamu Jul? Minum obat dulu lah. Silakan. Oke, terima kasih. Waktu dihabiskan 5 menit, namun begitulah ya, saya tidak mendapatkan poin apa yang ditanyakan. Selanjutnya, ya sebentar kali ini. Oh, mau dilanjut dulu sama Edis? Mau bela ini. Kalvin mau bela ini, mau bela Jul. Ya, aku makan. Kalau mau dilanjut sama Edis, sebentar. Kalau mau dilanjut sama Edis silakan. Kalau enggak saya ganti. Soalnya ini nggak nyambung orang ini. Ditanya apa dijawab apa. Panik nih, panik. Ya sini kasih 5 menit aja udah. Takut gurunya babak belur. Ini 5 menitnya, kasih aku. Oke, siap. Takut gurunya babak belur ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa-bahasa Edis itu udah emosi sama Gurunda. Perhatikan, dia bawa-bawa buta huruf lah, bawa-bawa apalah yang nggak nyambung dengan Yesaya 55 yang dibawakan Gurunda. Itu kalau misalnya kita bisa melihat dengan jernih, Ikhwan. Ngamuk dia, marah dia. Karena seperti yang kita tahu lah, kita yang jelas-jelas aja lah. Tuhan lu bodoh, Dis. Yesaya 55 tuh bodoh banget Tuhan lu. Kita lihat ya. Yesaya 55 di sini dibilang apa? Hujan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Kan itu pertama ya, nggak kembali. Kan ini bodoh banget ini.
Lalu kemudian di 11-nya demikianlah firmanku, kalau ia tidak akan kembali, tapi nanti akan kembali kalau sudah berhasil tugasnya. Ini kan bertentangan. Yang 11 kembali, yang 10 tidak kembali. Yang 10 soal hujan dicocokmologiin sama firmannya. Bodoh ini. Itu intinya gitu. Nah, soal buta huruf itu kan ya lebih parah Petrus dan juga Yohanes gitu. Petrus jadi kepala gereja padahal dia agramatos kai idiotai, buta huruf dan idiot gitu. Jadi ada tambahannya. Ya orang-orang idiot yang menjadi murid Yesus ini mereka menjadi petinggi-petinggi di wilayah-wilayah kekristenan, sehingga inilah yang kita lihat Edis gitu. Dan orang-orang Kristen di Zimbabwe, Uganda, Liberia menjadi 10 negara termiskin di dunia dan pendidikannya tidak menjadi apa-apa gitu. Semua orang minta suaka kepada Inggris. Gitu tuh. Nah, sekarang kita lanjut soal apa tadi? Yang Edis minta ya, yang Edis minta soal siapa yang pernah melihat hujan keluar dari celah-celah awan? Itu fotonya di Google banyak. Kenapa lu menghindari jawaban gua yang langsung menusuk ke pertanyaan lu? Contoh di markijar.com, heboh gambar hujan yang ditangkap oleh kamera dari atas pesawat. Itu awannya, hujannya, sama celah-celah di awan kelihatan, Dis. Ini fotonya banyak banget. Apakah di sekolah minggu tidak diajarkan menggunakan internet? Sampai keterbelakangan semua orang-orang Kristen. Dan gue yakin Ikhwan gue yakin Edis adalah salah satu Kristen terbaik di Indonesia. Tidak ada yang lebih baik soal Kristen daripada Edis. Jadi kalau ingin menjadi Kristen yang baik, contoh Edis. Bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menghindar dari semua jawaban-jawaban Muslim. Lalu kemudian soal melihat langit di langit ketujuh, itu dia sepertinya ya itulah agramatos kai idiotai, buta huruf dan idiot. Kita bacakan surah Al-Muluk ayat 3 ini. Di sana dibilang tunggu. Aku baca dulu. Mana ya dia Al-Muluk ayat 3 itu? Al-Muluk 3. Nah, kita baca ya. Nah, di sini, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Jadi yang dilihat itu mengenai keseimbangan ciptaan. Bukan mengenai 7 langit berlapis-lapis. Lo ini bodoh oleh karena Kristus, jangan dibawa ke perdialogan. 1 Korintus 4 nomor 10 lu simpen itu di otak lu sendiri gitu. Jangan dibawa ke perdialogan. Maaf kalau keras karena memang itulah dalilnya gitu. Kami bodoh oleh karena Kristus. 1 Korintus 4 nomor 10. Sehingga kita balik lagi soal hujan. Tadi Gurunda sudah menjelaskan sangat baik. Orang-orang mengetahui proses hujan baru sekarang-sekarang. Rasulullah SAW sudah tahu lebih dulu. Lalu kemudian kita balik lagi ke Yesaya 55. Di sini Tuhannya, lu Edis itu bodoh. Tuhan lu bodoh. Kenapa bodoh? Iya, dibilang dikira hujan itu nggak kembali lagi ke langit gitu. Kalau misalnya nggak kembali ke langit ya ini udah banjir, bre. Ini udah banjir. Karena tidak ada siklusnya gitu. Karena siklusnya air kan begitu, dia turun terus dia naik lagi gitu. Dari ketika matahari bersinar itu kan semua menyerap air gitu. Lu nggak tahu baju lu kering itu kenapa? Ya karena airnya itu menguap ke atas, nyampe ke awan turun lagi dia. Selalu begitu. Gimana sih? Nah di sini yang bodoh yang berikutnya tuh, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali. Tapi firmannya kembali, kan nggak nyambung sama yang diomongin di Yesaya 55:10. Nggak nyambung, bre. Jadi diakuin aja gitu loh. Sesuatu yang bodoh itu tidak bisa dituhankan, dan ini bertentangan dengan sains. Itulah kenapa semua ajaran biblos ditinggalkan oleh negara sekuler. Kenapa? Karena tidak memberikan edukasi yang cukup dan menyesatkan orang-orang. Gitu loh. Masa hujan nggak kembali ke atas? Coba dari mana ini pengajarannya? Kok bertentangan mulu gitu? Udah mah nyiptain terang tapi mataharinya diciptainnya besok-besok, kan lucu yang kayak gitu-gitu. Kudanil perutnya berurat kan lucu gitu. Apalagi singa makan rumput kan lucu gitu. Jadi itulah harusnya tuh lu kabur dari awal. Jangan sampai Kores ngomong gitu, karena menyakitkan kalau Kores sudah menjawab. Oke. Thank you.
Waktu habis ini gimana, Edis dan Iya, saudaraku jadi semua? saya melihat bahwa Zulkifli yang sudah mimisan dibantu Gini oleh aja, gini Alvin. aja. Nanti Kalau habis si ini Edi dibantu lagi tidak sama bisa Sugi. Wes, menunjukkan, dibantu lagi nih ya kan? kalau si Edi tidak Kece. bisa menunjukkan Gimana nih moderator? ayat Bible yang sesuai dengan udah mulai sains keroyokan seperti ya. tuntutan saya kemarin, disudahi Lihatlah saja. teman-teman ya. Disudahi saja. Bagaimana Karena dari kemarin saya itu mereka minta kepada babak Edi, belur tolong dengan tunjukkan saya. bahwa Lihat tuh. Bible sesuai dengan sains, tapi Edi tidak bisa. Saya kira sudah cukup. Ya kita tidak lagi memberi kesempatan untuk menghujat Islam. Iya, Dari tadi kemarin saya minta mana ayatnya Bible sesuai dengan sains. Dia nggak bisa jawab. Jangan diberi kesempatan lagi. Aturan dari awal sudah selesai. Oh itu topiknya tuh ini berarti Ustaz Alif yang dibilang Ustaz Sugi. ya, ini- Ya, iya. sebentar. Ini ada dari kekristenan juga, Bang Yusar. Dilanjut sama Bang Yusar aja, si Edis biarin kabur dia kayaknya. Iya, Aikores, betul. Nah, Nah. dikasih contoh kasus spesifik mengenai tentang hujan itu pertama gitu. Sampai menjawab apa yang ditanya, keluarin ayatnya. Selanjutnya kan dikembangkan. Nah, itu dulu tadi maksudnya. Fokus. Oh, oke. gitu. Nah, sekarang kuda nilaku bisa keluar. Ayo. Sepakatin dulu. Ya silakan Bang Gores. Nah, ini aja nih. Enggak, Ustaz Sugi belum ngomong dari tadi. Cepet, Ustaz Sugi aja. Ini Ya sudah. dilanjut aja Apalagi yang tadi. dibicarakan nggak ada. sepakatin dulu Enggak, ini mau Kristennya udah naik sebelah kiri Ustaz Sugi itu. Oh silakan Yusar Bang. itu. sepakati dulu temanya masih mau seperti tadi dilanjut dikembangkan atau gimana? Takutnya kayak tadi nyerah aja gitu kan, dia akhirnya dia mundur terhormat gitu. Kan gak enak juga aku. Gimana Pak Yusar? Kita Ya. temanya mau dilanjutkan? Kitab suci dan ilmu pengetahuan. Gini Pak, saya mau tanya ini Pak. Masalahnya saya itu seorang agnostik dan sekarang saya sedang mencari Oh bukan Kristen. bukan. Saya Bentar. seorang- Anda Tunggu, mau agnostik mencari itu apa? agamanya Hidayah, mau mencari hidayah. Iya, mencari apa ya kebenaran dari Tuhan itu, bagaimana perspektif antara seorang Kristen dan juga seorang Islam itu gimana gitu loh. Sebentar. Oke. Kalau misalnya kita udah sebentar, menjawab mau sebelum syahadat? Dilanjut, saya Kalau semisalnya tidak terjawab ya boleh. Masya Allah. Masya Allah. Tafadol. Ya. Silakan guru-guruku. Syaratnya jujur, berakal sehat, ya kan? Sebentar saya potong dulu, tanya, mohon maaf. sebelum agnostik, bentar Bang. Sebelum agnostik agama Anda apa? Agama saya nggak. Gini Ustaz Sugi, ini mohon dibimbing dulu karena dia tadi kan bertanya tentang ini, saya jabarin dulu ya sebentar. Bertanya tentang kenapa tanggal Isa Al-Masih diganti dengan kematian Yesus Kristus ya, kalau nggak salah Bang Yusar. Nah ini kan di sisi lain Bang Yusar ini lagi mencari kebenaran dalam Islam. Mohon dibimbing dengan sangat. Siapa tahu Bang Yusar ini malam ini dapat hidayah, itu tadi permintaannya. Ya saya lurusin dulu biar Ustadz Juma, Ustadz Sugi, Ustadz Alif sama Bang Selayar bisa membimbingnya. Silakan dilanjut. Semoga aja ada hidayah malam ini. Iya, makanya saya ingin tanya sebelum Anda agnostik itu agamanya apa gitu loh. Ini saya Tidak mungkin tiba-tiba Anda agnostik kan? Agnostik kan? sebelumnya ini suara saya udah terdengar belum ya? Iya. Silakan. Oke, baik. Jadinya gini, saya itu seorang agnostik dan tadi itu saya juga melihat perdebatan antara Kristen dan Islam gitu ya. Jika masih ada pendeta atau orang yang lebih mengetahui tentang agama Kristen kayak gitu, bisa diangkat atau tidak ya? Ini nanti saya memantau aja dari balik layar gitu. Ini pertanyaan saya ini cuma Bisa. apa sih Tuhan itu di antara menurut Islam dan juga menurut Kristen itu seperti apa? Di saya agak terputus-putus, coba diulang lagi. Oh, mungkin ini Ustadz Sugi, dia minta ada yang menjawab itu dari pihak Muslim dan Kristen gitu ya? Iya. Oh, Sebentar, sebelum yang soal Kristen, soal kata Tuhan itu, kami kan di sini apologet nih. Kami berhadapan langsung dengan mereka. Kami juga mengerti definisi Tuhan dalam kekristenan dan kita akan jawab sejujur mungkin. Kalau mereka ditanya muter-muter,
Nah, kita balik lagi di KTP apa agamanya? Saya kan tadi udah jawab, KTP saya Islam. Oke. Ya. Tapi saya seorang agnostik karena ada beberapa hal yang menurut saya Tuhan itu, saya percaya dengan adanya Tuhan gitu. Tapi Tuhan itu seperti apa kayak gitu. Terus habis itu apakah Tuhan itu ada? Kalau misalnya jika ada, bagaimana dia bisa menyapa umatnya kayak gitu. Seperti itu sih. Gini aja, kita fokus aja dulu ke Bang Yusar sampai dia mendapat hidayah. Saya nggak naikin dulu yang Kristen. Gimana kalau gitu? Naikin satu orang yang Kristen boleh. Nggak cukup komalnya, ini cuma buat 6 orang. Ada satu Pak Pendeta Sihotang. Cuma kan ini udah penuh. Nanti saya turun aja. Pertanyaannya itu doang ya? Iya. Gimana? Ya udah, nanti kalau mau naik ngomong ya. Ya, saya nanya dulu ke Gurunda, gimana Gurunda? Setuju nggak gitu? Iya, nggak apa-apa. Ya kalau Nggak menurut usah. saya lebih baik diurusi aja ini Bang Yusar karena dia dari Muslim, itu lebih penting daripada ngurusin orang kafir. Mau nggak Hijumah? Enggak, dia dari agnostik Pak, bukan dari Muslim. KTP-nya Muslim Bang. Iya, tapi dari agnostik. Administrasi itu mah Ustaz Sugi kan wajib dicantum. Karena di Indonesia kan Ya, silakan. orang agnostik nggak ada pemilihannya tentang tidak di tulisannya tidak beragama gitu kan tidak ada. Jadinya saya mempertanyakan karena saya termasuk orang yang untuk percaya dengan Tuhan itu agak sulit seperti itu. Masa itu apa Ai Satria, masa si Hotang suka tukang lawak? Jangan. Ini orang tua dua-duanya Yang apa? bobot. Orang tuanya siapa? Nama siapa? Nama saya Andi. Oke, Andi, orang tua dua-duanya Muslim juga. Orang tua saya satunya Kristen dan satunya Islam. Oke, make sense. Ya udah, kita jawab ya mengenai apa tadi? Soal bagaimana apa? Tuhan ngapain? Bagaimana ya istilahnya tuh bagaimana pandangan tentang Tuhan dari perspektif Islam dan juga perspektif dari seorang Kristen gitu. Oke, sip. Ini kita akan jawab dua-duanya. Ahli user di sini aja dulu. Oke. Aku akan jawab dari Kristennya dulu. Nanti asatidz dari ini ya, terutama Gurunda dari Islamnya. Ini aku jawab seobjektifnya mungkin. Kata Tuhan dalam etimologinya user itu datang dari gereja. Itu penambahan haknya itu dari kata gereja, dari gereja. Dulunya itu hanya ada kata tuan. Tapi di timur sana kalau ngomong tuan itu ada hak di tengahnya, Tuhan, sehingga kata itu pun digeneralisir dan dinormalisasi ke dalam bahasa. Lalu kemudian seiring perkembangannya zaman, kata Tuhan pun mempunyai perbedaan definisi dengan kata tuan. Akar kata dari kata Tuhan ini. Sampai sini paham? Paham. Cakep. Lalu kemudian kata Tuhan pun akhirnya digunakan juga oleh orang bangsa Indonesia yang agamanya berbeda-beda. Dan kata Tuhan ini dirujuk untuk Sang Maha Pencipta, begitu. Jadi jabatan Tuhan itu dirujuk untuk ke Sang Maha Pencipta. Lalu kemudian definisi ini disepakati oleh KBBI. Tapi di perkembangan zamannya ternyata kekristenan tidak mengikuti apa yang telah disepakati KBBI. Karena kekristenan tetap menggunakan kata Tuhan ini kepada yang bukan Sang Maha Pencipta menurut definisi ketuhanan. Dia tetap gunakan kata Tuhan tersebut kepada Yesus. Jadi Yesusnya, ya. Mohon maaf saya potong. Saya ingin mencari dari dua perspektif kayak gitu loh. Kira-kira yang lebih logis itu yang mana seperti itu? Iya. Nanti ini aku jelasin yang kekristenan secara singkat dulu. Nanti di Muslimnya ini nih, asatidz ini gitu. Nah, lalu kemudian kata Tuhan ini itu dirujuk padanan katanya ke bahasa aslinya apa? Dalam kekristenan Perjanjian Baru itu mempunyai bahasa asli Yunani. Nah, di Yunaninya sendiri Tuhannya itu adalah kata Kyrios. Kyrios ini sepadan di Indonesia dengan kata Tuhan.
Jadi semua orang bisa dipanggil Kyrios, tapi tidak semua orang bisa dipanggil Theos gitu. Jadi ada dua kata ini nih, Kyrios dan Theos, itu bisa dicek sendiri. Semuanya bisa dipanggil, semua manusia bisa dipanggil Kyrios, tapi tidak semua orang dipanggil Theos. Theos ini adalah lawan kata dari Kyrios. Theos itu God, Kyrios itu Lord dalam bahasa Inggris. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya, Theos itu Tuhan harusnya, Kyrios itu Tuan. Dan di dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli kitab suci Perjanjian Baru, itu punyanya Kristen, tidak pernah sama sekali Yesus itu dipanggil Theos. Nah, jadi dapat kata Tuhan ini dari mana? Nah, itu yang salah dari mereka. Nanti kalau ada mereka naik, silakan aja koreksi kalau gua bohong. Sekarang dari muslimnya, silakan tafadhol, Asatidz. Oke, baik. Gini, sederhana kalau dari sisi Islamnya, tolong Anda menjawab Al-Quran di dalam surah At-Tur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul atau tercipta dengan sendirinya, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Menurut saudara, mana yang benar? Anda yang menciptakan diri Anda, atau ada esensi di luar Anda yang menciptakan diri Anda? Kalau ini berat, saya cukup tanya yang sangat sederhana. Lidah Anda itu mampu merasakan manis dan juga pahit. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan serta keseruan videonya kita sudah simak apa yang Kristen melawan dibahas dan dibicarakan oleh Juma dengan apologet Kristen di video tadi. Mereka membahas tentang iman Kristen, mereka membahas tentang Alkitab, di mana Juma mengklaim bahwa Alkitab adalah kitabnya air atau kitabnya hujan, dan ini dibantah oleh apologet Kristen. Mereka mengatakan bahwa Alkitab bukan kitabnya hujan, dan Juma juga kita sudah lihat di awal video bagaimana dia tidak bisa membedakan antara hujan dengan uap. Kalau uap ya menjadi air dan pecah menjadi butiran air, maka dia turun ke hujan. Biasa disebut hujan, saudara dalam Tuhan, dari langit ke bumi. Dan ketika dia ke bumi, dia membanjiri daripada bumi. Dan jadi apa yang disampaikan oleh Alkitab sebenarnya tidak salah gitu loh. Tetapi ketika dia menguap dari bumi atau dari sungai ya ke langit, itu namanya uap atau penguapan, saudara dalam Tuhan, bukan hujan. Jadi antara hujan dengan uap berbeda, itulah ya. Sekali lagi, uap yang ada di langit ya menjadi air dan dia pecah menjadi butiran hujan dan dia turun ke bumi. Tetapi uap dari bumi ke langit, saudara dalam Tuhan ya. Nah, saudara dalam Tuhan, hal ini sangat berbeda, tetapi Juma menyamakan hal ini. Dia tidak bisa membedakan antara uap dengan hujan ya. Jadi hal kecil ini saja kita sudah tahu sejauh mana pengetahuan Juma tentang air gitu loh ya. Saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan ya, apologet Kristen di video tadi menjawab apa yang menjadi pernyataan daripada Juma. Mereka menjawabnya dengan baik, dan tentu jawaban mereka Alkitabiah ya. Edis TV menjelaskan tentang air dan menjelaskan bahwa Alkitab bukan kitabnya air atau hujan, tetapi ada Alkitab berisi firman Tuhan, yang juga di dalam Alkitab itu dicatat tentang air dan hujan gitu loh. Tetapi Alkitab bukan kitab hujan, tetapi berisi firman Tuhan ya. Nah, saudara dalam Tuhan, hal ini pun tidak dimengerti oleh Juma, sehingga dia dengan sembarang mengatakan bahwa Alkitab adalah kitabnya hujan atau air. Nah, saudara dalam Tuhan,
sekali lagi puji nama Tuhan ya, apologet Kristen di video tadi menjawab apa yang menjadi pernyataan daripada Juma dengan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, sangat baik sekali, dan pastinya jawaban-jawaban yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kepada kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita. Mari kita tetap berjiwa optimis bahwa Tuhan menolong kita dan berkat Tuhan melimpah bagi kita dan yang terbaik menjadi bagian kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di setiap persoalan kita, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan indah pada waktunya bagi setiap kita yang berharap kepada Tuhan. Hal yang terpenting adalah hidup kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Nah, saudara Tuhan, hal kedua yang mau saya sampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di luar sana banyak yang menyangkal hal itu, ya silahkan saja, itu karena mereka tidak paham Alkitab, mereka tidak paham tentang Tuhan Kristen. Tetapi kita percaya bahwa sebagai orang Kristen, ya kita imani Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat, Yesus sebagai Allah itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi tuliskan komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.